Memalukan hingga menyeret sahabat sendiri seolah tak menjadi alasan berat bagi Yadi Sembako untuk meraup keuntungan. Miliki nama asli Suryadi Ishak, kini pria yang dikenal sebagai pelawak tersebut harus dilaporkan atas dugaan penipuan yang telah dirinya lakukan. Komedian yang selalu lincah memantik tawa penonton di layar kaca justru menyimpan kisah hidup yang menuai pilu. Betapa kabar miring tentang dugaan tindak penipuan, dirinya terseret kasus dugaan penggelapan uang yang telah menyebar luas dan sudah menyeret banyak korban artis lainnya. Bukan tanpa sebab pula, nama Yadi Sembako yang memang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Gudang Artis. Kabar ini pun santer langsung mendapat sorotan netizen dan para artis lainnya. Tak cukup sampai dari situ saja, usut punya usut, sahabat yang sudah seperti keluarga sendiri pun hampir ikut menjadi korban penipuan yang dilakukan Yadi Sembako. Kalau aku nggak tahu benar apa enggaknya karena saya nggak datang. Oh, kakak nggak datang, tidak mungkin. Saya nggak datang. Kalau dia tahu udah nggak dibayar, makanya dia nggak datang. Enggak, maksudnya gini, bukan saya nggak datang. Karena memang saya kan minta DP. Kan memang prosedur kita gitu. Saya mau nyanyi, mau di calling job sama siapapun, saya minta down payment dong. Saya minta down payment di depan. Nah terus katanya kalau down payment nggak ada, jadi adanya tuh nanti dibayar H-1. Iya betul. H-1 sebelum acara. Nah pas H-1 sebelum acara, saya tanya, dia bilang nggak bisa. Itu kan acara hari Minggu ya? Hari Sabtu apa Minggu ya? Sabtu ya? Sabtu. Acara hari Sabtu. Minggu. Nggak, dia cari dari siang sampai malam. Meski Irma tak kunjung menyetujui tawaran yang ada, dirinya sejak awal memang merasakan ada hal yang tak beres. Bukan tanpa alasan, dirinya pun memang sudah malang melintang di dunia pentas musik tanah air. Ironisnya, Irma pun langsung menolak tawaran tersebut meski berat hati mengganjal. Kalau prosedurnya seperti itu saya nggak bisa, karena biasanya minimal banget lah, udah maksimal banget tuh pas hari H-nya. Hari H tuh udah lunas. Sebelum saya naik panggung udah lunas biasanya. Saya sama siapapun begitu, bukan hanya sama yang kemarin. Ini terus doang, bukan. Jadi saya jelasin, saya tuh maksimal hari H nih sebelum saya naik panggung. Intinya sebelum saya bekerja udah lunas. Saya udah ada di lokasi deh, nggak bakalan saya nggak datang. Tapi sebelum saya naik, sebelum tampil udah lunas. Oh nggak bisa, karena bla 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 bla, banyak alasan lah. Saya banyak yang dijelasin lah gitu. Oh kalau kayak gitu berarti saya nggak bisa datang juga, mohon maaf. Walaupun nama saya udah ada di flyer kan. Iya betul. Nama udah ada di flyer. Oke akhirnya dia bilang, oh ya udah kalau emang nggak mau datang nggak apa-apa. Makanya nggak tahu marah kali ya ke saya. Isu penipuan pun santer memanas di mana-mana. Tak hanya Irma Darmawangsa saja yang terlihat gusar. Sederet nama besar lainnya pun memilih tak mau ikut dengan acara yang dimotori oleh Yadi Sembako. Dugaan penipuan pun seolah semakin menguat. Tudingan demi tudingan pun mulai merambah kemana-mana. Ya itu awal mulanya ini ada acara launching perusahaan, launching perusahaan PH gitu kan. Ada artisnya ini. Wih banyak banget tuh. Iya, Irma bisa di siang atau di malam. Saya bisanya di siang karena kalau malam saya udah ada show tempat lain kan. Oh ya udah saya udah sampai dikasih rundown kok. Tampilnya saya pas di jam 4 sore. Tuh udah dikasih tuh rundownnya penuh segala macam. Nah pas H-2 saya tanya nih gimana nih Kak pembayarannya. Nah udah pokoknya masalah pembayaran lah ya. Kita nggak Iya betul. Terus akhirnya ya udah pas H-1-nya dikasih tahu kita nggak bisa karena gini bisanya bayar Senin. Wah kalau Senin mohon maaf ya nggak bisa. Ini banyak juga kan artis-artis yang nggak datang juga kan? Banyak juga Kak yang nggak datang. Karena udah ini maksudnya udah. Bang Kopi Kumis nggak datang, Bang Bopang nggak datang, Dede Boyen nggak datang. Berarti kakak memang pada hari H itu nggak datang ya? Nggak datang. Tapi saya kasih tahu, karena memang mohon maaf saya nggak bisa datang karena ini nggak sesuai dengan prosedur saya. Saya prosedurnya biasanya ya bukan hanya sama masnya doang, sama semua ibu, sama siapapun yang manggil. Saya prosedurnya memang seperti itu. Meski isu ini sudah merekah ke berbagai ranah, namun kedekatan Irma Darmawangsa dengan Yadi Sembako tak bisa dilupakan begitu saja. Sama-sama membangun karir dari bawah, keduanya memang akrab satu sama lain. Apalagi Irma menyebut sudah mengenal Yadi dari berpostur kurus hingga terlihat lebih besar hingga saat ini. Namun Irma pun menegaskan bahwa Yadi memang bukanlah orang yang seperti yang saat ini dicitrakan media dengan kasus penipuan yang menyeret sahabat penyanyi papan atas tersebut.
Kenal karena kan sering ketemu. Oh, sering ketemu, ya. Ketemu acara-acara apapun pasti saya udah lama banget dari Mas Yadi dulu gemuk banget sekarang sampai ada terus kurusan. Aku sering ketemu. Tapi sebelumnya apakah memang sudah ada project bareng sama Mas Yadi sendiri atau Nah kalau project yang aku dikasih job sama beliau sih belum, baru kemarin aja. bermain aja? Tapi tidak datang ya? Nggak Nggak datang ya karena ada Makanya prosedur aku bilang sendiri. jangan marah ya mas. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa kalau emang maunya seperti itu kan. Iya karena masalahnya DP pun saya minta, saya bilang 20% aja dulu deh DP, belum bisa memenuhi. Jadi ya dengan berat hati ya saya nggak bisa datang. Ya itu aku sih justru kalau ke Mas Yadinya ya aku merasa prihatin, maksudnya gini kan waktu awal juga aku nanya ini acaranya siapa mas? Iya, iya. Oh acaranya ya bos saya Oh, gitu, iya, kan. iya. Siapa bosnya disebut kan namanya kan? Iya. GA kan? Iya, betul. Acaranya bos kamu tahu GA. Oh acaranya beliau gitu. Ya udah ini kok masih ada yang hubungin dia, saya penanggung jawabnya. Itu sampai yang waktu saya bilang tentang mas jangan deh kalau nggak langsung dibayar, oh saya jaminannya gitu. Menuai banyak pro dan kontra, hal itu sudah menjadi risiko akan kasus penipuan yang sudah menyeret nama Yadi Sembako. Bisa dibayangkan betapa reaksi kecewa mulai menyayat hati kalau saja sang sahabat Irma Darmawangsa menjadi korban dari kasus tersebut. Namun, sekali lagi, Irma tetap menjelaskan bahwa kasus ini secepatnya bisa mendapat titik terang untuk semua pihak. Iya, semoga bisa selesai dengan baik. Ya, terus kalau bisa ya Mas Yadi kan bukan pribadi acaranya dia, ya dirembukin juga dengan semua pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi jangan hanya di sini Mas Yadinya yang terkena imbasnya sendiri. Gitu. Dan buat rekan-rekan artis ya kalau memang bisa dimusyawarahkan, ya dimusyawarahkan. Tapi saya dengar-dengar bukan hanya rekan artis ya, maksudnya kayak IO-nya segala panggung. IO-nya juga, iya. Nah itu yang nggak ngerti juga deh. Soalnya kalau udah urusan duit susah, sensitif. betul. Sensitif, benar saya juga jadi nggak bisa ngomong apa-apa ya. Yang mudah-mudahan Tapi dia sih. sudah diprediksi sama Irma ya waktu itu ya. Karena aku udah pernah bilang juga sih kayaknya nggak akan dibayar dari Oh, itu oke. segala Saya macam nggak mau. gitu. Iya. Enggak, Ya benar gitu.